Guys, udah pernah dengar kafe serba ungu di Indonesia? Cus deh, melancong ke kota Medan. Pas banget nih, jadi destinasi yang unyu abis buat kulineran. Apalagi sabrek penuh dengan cita rasa lavender ada di sini guys. Kayak si lavender parfait ini. Cara bikinnya gampang nih guys. Total ada 7 bahan yang bakal dimasukin ke gelas parfait hingga ngebentuk layer yang cakep. For your info nih guys, parfait sering juga disebut sebagai frozen dessert di negara asalnya Prancis. Tapi kalau parfait yang satu ini justru mirip sama style parfaitnya orang Amrik. Plus tergolong parfait yang sehat juga. Secara ada kombinasi dari granola di layer pertama tadi, yogurt di layer kedua, dan potongan buah stroberi. Nah, yang kepo sama rasa lavender ada di bagian mananya? Woles guys, udah masuk nih ke dalam jelly sama es krimnya. 100% rasa bunga lavender deh. Terakhir, tinggal diberi deh potongan bunga lavendernya. Don't worry guys, bunga lavender asal Cina ini termasuk edible flower kok. Jadi bisa dimakan. Yang manis-manis udah. Next, tinggal bikin yang seger-seger ya guys. Nama minumannya blueberry yogurt. Eits, menu yang satu ini mix antara rasa lavender sama blueberry guys. Buat rasa manisnya diambil langsung dari simple sirup dan ekstrak lavender. Nah, kalau buat rasa asam-asam segernya bisa didapat dari selai dan juga yogurt blueberry. Mantap! Hadirnya bunga bernama latin Lavandula angustifolia ini udah nggak asing lagi jadi hiasan makanan aja guys. Bahkan sejak ngehitsnya tren lavender latte, barulah bunga lavender marak dijadikan bahan campuran aneka kuliner. Kayak lavender cafe ini yang baru eksis tahun terakhir dalam meracik olahan lavender. Yap, dari tampilannya aja udah girly abis ya guys. Hayo, perhatiin lagi, ungu bukan sembarang ungu ya. Tahu nggak sih kalau ternyata warna ungu adalah warna pertama yang dibuat sama cowok. Racikan warna ungu ini pertama kali ditemukan sama cowok bernama William Henry tahun 1856 silam. Nggak nyangka kan? Bahkan nih ya, filosofinya kalau cowok pakai warna ungu itu justru dinilai lebih jantan dan lebih ganteng sama cewek-cewek. Sekarang ada yang mau pamer duluan nih guys. Nikmatin aneka kuliner serba lavender. Cobaan banget nih buat yang belum pada makan siang, alias bikin makin lapar. Hahaha. Buat yang kepo sama rasa lavender pada makanan, judulnya benar-benar unik guys rasanya. Rasa bunga lavendernya terasa seperti rempah dan sedikit kasih sensasi rasa pahit. Tapi slow aja, udah ada segambreng ingredients manis yang bisa netralin rasa pahitnya lavender. Guys, tahu nggak ini namanya apa? Piñata. Itu loh, permainan terkenal asal Amerika Selatan, tepatnya di negara Meksiko. Mata anak-anak akan ditutup sambil mereka berusaha memukul piñata sampai hancur. Biasanya sih, piñata berupa boneka yang berisi kertas warna-warni dan permen. Paling sering sih dimainkan saat perayaan hari besar atau ulang tahun ya guys. Oh iya, tahu nggak sih? Ternyata piñata nggak cuma bisa ditemukan dalam bentuk gantungan aja loh. Tapi ada kuenya juga. Yap, semacam jadi kue ulang tahun gitu deh guys. Cocok banget nih buat kamu yang suka mati gaya. Kalau udah di depan etalase, mau pilih kue ulang tahun tapi kepentok, bosen dengan kue tart yang gitu-gitu aja. Tenang guys, piñata cake ini jadi jawabannya. Jadi, meskipun judulnya cake, piñata ini tidak menggunakan tepung terigu sama sekali loh. Dan juga nggak ada tuh proses baking yang membutuhkan waktu lama. Tuh lihat, bahan yang dipakai cenderung manis-manis. Kayak janji-janjimu gitu deh. Semua yang jadi base-nya adalah si coklat guys. Hohoho. Bukan berarti warnanya harus coklat ya. Bisa juga tuh pakai coklat putih yang diberi pewarna atau coklat lain selain warna coklat. Oh iya, pemilihan warna-warna yang kontras bisa menambah kesan meriah loh. Coklatnya harus dipanaskan terlebih dulu ya, sampai meleleh. Guys, bulatan yang kalian lihat tadi sepenuhnya terbuat dari coklat yang sudah dipanasin.
Rangka kue yang lagi panas-panasnya ini dicetak di dalam bowl alias mangkok. Coklatnya harus tebel ya, biar nggak gampang pecah. Sebenarnya sih, yang kayak gini cuma perlu didiamkan dalam suhu ruang aja. Tapi, kalau pengen cepat mengeras, masukin ke lemari pendingin aja ya. Kira-kira 10 menit aja udah siap diangkat. Biasanya sih, piñata cake diisi dengan yang manis-manis ya guys. Seperti coklat, permen, jelly, atau bahkan marshmallow. Tapi boleh juga loh, kalau kalian pengen kasih isian yang lain. Jadi deh, piñata cake-nya. Yakin cuma mau gini doang? Nggak mau yang lebih meriah gitu? Baik, kita dekor dulu biar makin cetar ya. Hiasan yang biasa digunakan untuk piñata cake adalah fondant. Jangan maksa pakai krim nih, soalnya tekstur krim akan merusak coklat dome yang udah kita buat tadi. Kalau fondant kan termasuk yang minim air tuh, jadi bakal sahabatan sama coklat dome-nya. Nah, yang ini nih yang membutuhkan waktu lebih lama. Fondant merupakan bahan dekorasi cake yang cenderung elastis, jadi bisa dibentuk sesuai keinginan. Hahaha. Bentuknya mirip Play-Doh atau lilin mainan anak-anak ya. Konsepnya emang beda-beda tipis guys. Makin lama fondantnya jadi mengeras. Maka dari itu, bikin piñata cake harus di tempat yang dingin atau minimal ada celah. Hahaha. Lumayan sombong emang kue tart yang satu ini ya. Tara, jadi deh piñata cake-nya. Bukan piñata cake namanya, kalau nggak di-smash atau dipukul. Ini part yang paling sedih sih. Udah bikin susah-susah, tapi harus dipukul sampai hancur. Coklat sih mau diapain aja, pasti enak ya guys. Tapi kalau digabung sama olahan ayam, kira-kira cocok nggak ya? Ada nih, namanya ayam saus coklat. Kebayang nggak tuh rasanya? Saus coklatnya dibumbu cabai lagi. Beuh, gurih, krenyes, dan manisnya bikin meremelek deh. Nggak cuma ayam aja loh, ada juga olahan menu lain yang terbuat dari coklat juga. Siapin bahan-bahannya dulu deh. Ada nasi, ada potongan daging, bawang putih cincang, wortel, saus sambal, dan tentunya saus coklat sebagai peran utamanya. Pertama-tama sih, kita bikin bumbu coklatnya dulu. Tumis mentega hingga cair. Kalau udah, tumis bawang putih dan potongan bawang bombaynya. Kalau aromanya makin harum, baru kita campurkan potongan daging cincangnya. Aduk hingga dagingnya matang. Next, kita campurkan bubuk coklatnya. Aduk lagi hingga bubuk coklatnya menyatu dengan dagingnya. Biar makin berasa coklatnya, kita tambah lagi saus coklat dan menyusul saus tomat dan saus sambalnya. Aduk ya. Biar makin kental, kita tambahkan air matang dan sedikit susu. Aduk terus sampai adonan makin padat dan kental. Kalau udah gini, tinggal kita sisihkannya di mangkok. Lanjut masak nasi dengan mentega. Abis itu, masukin deh adonan coklat yang tadi. Disisit guys, nasi goreng coklat. Tambah sate ayam sama telur mata sapi dulu dong, biar makin mantul. Yakin udah mau langsung disantap? Sabar dulu guys, kita buat olahan yang kedua. Kali ini kita mau bikin makanan khas Italiano. Hoho. Yaps, spaghetti. Tetep, sausnya pakai coklat guys. Bahan-bahannya hampir sama kayak nasi goreng coklat. Bedanya, nasinya kita ganti spaghetti dan ada tambahan potongan daun oreganonya. Kita rebus dulu spagettinya. Rebusnya jangan lama-lama ya, kurang lebih 2 menit aja guys. Kalau udah, kita sajikan deh dengan bumbu coklat yang udah kita masak tadi. Biar makin endes, kita kasih parutan keju mozzarellanya ya. Untuk saus bolognese-nya, kita ganti dengan daging cincang saus coklat ya guys.
3 menu olahan coklatnya kok dianggurin? Sikat teh. Ternyata nasi goreng coklatnya endes guys. Spagetinya hauce. Nasi ayam sos coklatnya juga mantap. Kalau begini sih bisa lupa sama dietnya. Nggak apa-apa ya guys, yang penting bahagia. Iya kan? Untuk pencuci mulutnya juga serba coklat guys. Ada coklat batang, ada kue coklat, ada brownies coklat, bahkan ada coklat dodolnya juga loh. Ngomongin coklat nih, tahu nggak sih kalau makan coklat ternyata bagus loh buat cewek-cewek yang lagi PMS? Pada biji coklat mengandung protein yang kaya asam amino triptopan dan mengandung zat tiobromin, di mana zat ini dapat meningkatkan dopamin di otak. Dopamin sendiri berfungsi untuk menenangkan pikiran dan bisa membuat lebih rileks. Biasanya kan kalau cewek lagi PMS bawaannya bad mood dan marah-marah melulu. Dengan makan coklat bisa merubah moodnya menjadi lebih happy dan bisa membuat jadi rileks juga loh. Tuh, buat kalian cowok-cowok, kalau ceweknya lagi PMS jangan didiemin aja ya. Kasih coklat biar moodnya berubah. Kan kalau moodnya berubah, kalian juga yang seneng. Guys, sekarang kita jalan-jalan ke Malang yuk. Mumpung ada waterpark nih. Apalagi tempat wisata yang udah ada sejak 2015 ini memiliki wahana Waikiki Beach alias Tsunami Pool. Terdengar agak ngeri-ngeri gimana gitu ya guys. Tapi tenang, gak usah takut ya. Walaupun kolam raksasa yang dibuat menyerupai pantai ini memang menyajikan tiruan gelombang yang tinggi, tapi dijamin aman kok. Asal kamu gak ngelanggar peraturannya. Ikutin aja panduan dari lifeguardnya ya guys. Ada beberapa tipe gelombang yang bisa memacu adrenalin kamu. Mulai dari gelombang yang kecil yang dikhususkan untuk anak-anak, dan ada juga gelombang yang cukup besar yang bisa banget menghempaskan orang dewasa. Jenis ketiga adalah gelombang besar dan kamu harus naik dalam perahu karet kecil. Semua dimulai dari suara sirine yang dibunyikan. Suara ini sebagai tanda peringatan datangnya gelombang guys. Lalu dalam hitungan detik, gelombang datang menggulung sampai ke pinggir kolam. Kalau gelombang yang awal-awal sih, paling bikin kamu deg-degan doang ya guys. Tapi kalau gelombang yang besar sih, udah pasti bikin kamu teriak tuh. Apalagi kalau kamu lagi naik perahu karet ini, dijamin bakal terhempas ya guys. Oh iya, kalau anak-anak naik perahu karet ini akan dibawa ke bagian depan mendekat ke sumber gelombang. Ada yang tahu sebabnya? Yaps, gelombang yang paling dekat dengan sumber itu justru yang paling kecil. Semakin menjauh dari sumber, gelombang akan semakin besar. Itu makanya orang-orang yang berada di tepi kolam malah justru gampang terhempas. Apalagi efek setelah hempasannya. Biasanya gulungan ombaknya akan membawa apa saja ke tengah lagi tuh. Guys, kalau ketegangan di Tsunami Pool belum bisa bikin kamu puas, bisa nih cobain jet coaster. Jet coaster ini salah satu yang terpanjang di Asia loh guys. Permainan seluncur air yang dibangun dengan ketinggian 20 meter ini memiliki panjang lintasan 225 meter. Ini sih satu teriakan gak bakal cukup ya guys kalau kamu meluncur dari atas ke bawah. Lintasan berputar, dilengkapi dengan lorong di berbagai tikungan, serta beberapa lintasan yang menanjak setelah turunan. Dijamin, semua stres kamu langsung hilang tuh karena teriakannya. Wahana ini dilengkapi dengan teknologi canggih.
Mesin jet yang digunakan mampu mendorong ban pelampung hingga kecepatan 60 km per jam. Kayak naik kendaraan bermotor ya guys. Tapi tenang, dijamin aman kok. Dengan berbagai kelebihan ini, selain tsunami pool tadi, jet coaster tertinggi di Asia Tenggara inilah yang jadi ikonnya. Nah, biar agak lebih santai alias cooling down, kita mainan di Lazy River yuk. Wahana yang satu ini akan membuatmu mengapung santai mengikuti arus yang cukup pelan, mengitari seluruh wahana air di sini. Kamu cukup naik karet pelampung, kemudian menikmati berbagai pemandangan tematik yang kamu lewati. Berasa keliling berbagai negara loh guys, mulai di Asia sampai Eropa. Terakhir, semua keseruan ini kita tutup dengan foam party. Kamu akan mandi busa rame-rame dengan seluruh pengunjung yang ada. Lalu, ada mesin yang menyemprotkan busa sabunnya, seperti salju ya guys. Oh iya, kamu bisa menikmati seluruh wahana ini tanpa batasan waktu hanya dengan membayar Rp75.000 saat weekday dan Rp100.000 saat akhir pekan. Kamu bebas mencoba seluruh wahana yang ada di sini. Gimana? Seru bukan? Kita mau kemana lagi ini ya? Harus menyajikan tempat yang seru dong. Apaan tuh? Buset. Kayak sepeda, tapi bukan sepeda. Ada gerung-gerungnya kok. Wah, pas banget nih guys. Padahal saya lagi nyari nih tempat kira-kira yang bisa menginspirasi untuk semua. Tapi kayaknya yang tadi tuh patut banget buat diceki-ceki ya nggak? Kita ikutin. Sikat, ayo. Permisi. Oh ya, Mas, Ya. halo, saya Aryo. Tiki saya. Mas Tiki, Ya. saya tuh tadi lagi jalan-jalan nih. Hah? Terus pas ngeliat ada motor, mohon maaf nih, ini motornya pendek banget kayak saya. Saya jadi penasaran itu motor apaan? Ini motor Mas Tiki. Iya betul. Wah, yang kecil tadi. Iya. Oh, iya, duduk dulu Mas. Iya. Saya nanya dikit boleh ya? Iya. Iya kan? Rumah-rumah siapa, jembut siapa ya kan? Apalagi sih kayak gini ya kan? Ngomongin tentang motor, ini kan biasanya kita ketemu motor yang normal, ukurannya segitu. Iya. Tiba-tiba ada ukuran yang kecil. Ini spesifikasinya ada yang beda nggak sih dari motor yang gede sama motor yang kecil? Ya. Kalau ini kita sebutnya jadi mini bike karena kita kebetulan suka sama yang motor yang ukuran mini. Yang cukup membedakan adalah dari ukuran rodanya ya. Ukuran rodanya kecil. Untuk rangkanya sendiri pun juga kecil gitu. Jadi ya keseluruhan jadi motornya ukurannya mini gitu. Oh, gitu. Jadi ini motornya agak sedikit bonsai sebenarnya ya? Ya, boleh dikatakan begitulah. Tapi yang ngendara ini emang untuk anak-anak atau sebenarnya untuk orang dewasa juga bisa? Kebanyakan sih orang dewasa yang pakai Oh, oke. hobi lah gitu. Oke. Dan sekarang Mas Tiki punya yang mana aja Mas jenisnya Mas? Saya ada monkey, gorilla, sama duck sebenarnya juga ada sih. Bedanya apaan tuh? Bedanya dari tanki sama jok, sama kalau yang duck sih beda rangkanya agak beda juga dia. Oke. Kita bisa nyobain nggak sih Mas? Mungkin Boleh. test drive gitu kan? Ya, Walaupun bareng. badan saya segini kan cukup banget sama motornya. Ya, boleh. Oke, kita ke sana. Iya. Boleh. Silakan Mas. Ya. Ini dia nih guys, si kecil-kecil cabai rawit. Panggilan populernya sih mini bike ya guys, alias motor mini. Nah, tahu nggak sih guys, kalau awalnya mini bike ini diproduksi di negara Jepang tahun 1967 silam. Setelah berpuluh-puluh tahun mini bike eksis di negeri Sakura, Indonesia baru kecipratan trennya nih, sekitar 4 tahun lalu. For your info nih guys, karena mesinnya 1112 sama mesin motor bebek, makanya mini bike jenis Monkey dan Gorilla ini masih dioperasikan dengan teknik kopling manual. Kalau di Indonesia sih, belum produksi sendiri ya guys. Semua jenis mini bike ternyata langsung diimpor dari negara Jepang dan juga Tiongkok. Oh, wah, jadi ini tadi motornya. Nah, nih kalian helmnya nih. Oh, yoi, thank you, Mas Iki.
Oke. Langsung dipakai aja gitu ya. Oh, gila. Mendadak kegantengan saya bertambah 20%. Oke, kalau gitu terus siap. Langsung bawa aja motornya. Motornya Ya. dibawa. Oke, sorry banget nih. Kalau dari ngelihatnya Mas Tiki tuh kayak ngeremehin banget kan. Dia nggak tahu saya siapa ya nggak sih. Jangankan motor-motor yang gede Mas, iya kan. Motor-motor yang segede gamblang juga saya tuh, jago banget. Iya, kalau lagi di jalanan Mas, nggak ada yang ngalahin. Anak jalanan kumbang metropolitan. Karena bukan saya nyetir, karena saya jago di bonceng. Itu dia. Mas Tiki bisa nyetir kan? Oh gitu, ya udah. Kalian mau ngetes jago apa Mas Tiki? Jalan-jalan di jalanan sana pakai motor ini. Silakan Mas, Ya. duluan. Lo pikir gue bisa nyetir? Kagak. Walau ukurannya mini, tapi tetap laki banget kan guys, kalau lagi warawiri di jalanan komplek kayak gini. Nah, ngomong-ngomong soal kecepatan, tahu nggak sih guys, untuk mini bike ukuran 50 cc cuma bisa melaju di kecepatan 40-50 km per jam aja. Sementara mini bike hasil modifikasi 125 cc bisa lebih kenceng larinya. Kecepatannya berkisar 70-80 km per jam. Oke, jadi ini satu hal juga harus diperhatikan bahwa kalau misalnya kita lagi riding kayak gini, tetap harus mengutamakan safety riding. That's Ya. why kita harus pakai helm ya. Itu penting banget. Beres riding, yuk deh diintip dulu showroom mini bike-nya guys. Wow. Luar biasa. Mas, sorry banget saya mau nanya-nanya lagi. Ini tuh silakan. sebenarnya apa sih? Ini kehitungnya showroom. Ya, bisa dikatakan begitulah, sembari tempat penyimpanan koleksi juga. Jadi ternyata ini memang macam-macam juga jenisnya. Dan salah satunya ada yang limited edition. Ini ada yang versi 40 tahunnya. Jadi ini harganya juga lumayan ya. Oke Mas, saya juga jadi penasaran nih. Kalau misalnya mau mengkoleksi misalnya mini bike, itu perawatannya susah nggak sih? Enggak sih, mudah. Seperti motor pada umumnya aja. Ya, rajin dibersihkan, mungkin perawatan ganti oli, seperti itu aja sih. Oke, jadi ini sekedar informasi aja, bisa terlihat mana yang, kalau misalnya penasaran gitu ya, mana yang monkey, mana yang gorilla, as simple as this. Kita lihat aja dari tangkinya. Kalau misalnya tangkinya kecil, itu biasa kita sebut dengan yang monkey, sedangkan yang tangkinya gede kayak gini, itu kita sebut dengan gorilla, Ya, Mas betul. ya. Jadi ya cara ngebedainnya sebenarnya sesimpel itu, walaupun banyak lagi model-model yang lainnya. Yang paling tua, masih ingat nggak Mas? Kalau paling tua yang Produksi tahun berapa? Itu, produksi tahun 62. Tahun 62? Iya. Oke, wow. Guys, pasti pada bingung deh. Kenapa orang-orang Jepang pada kepikiran banget ya bikin motor mini kayak gini? Tahu nggak sih guys, kalau ternyata awalnya orang Jepang bikin motor mini ini hanya sebagai mainan dan hobi loh. Karena tampilannya yang unik dan so pasti bisa dikendarin beneran, tapi kesini-sini malah justru diproduksi secara massal. Mau tahu harga per unitnya berapa? Siapin aja guys, duit sebesar 15 juta rupiah. Baru deh, kalian bisa bawa pulang nih satu motor mininya. Alright, ini mudah-mudahan informasinya bisa tersampaikan dengan baik dan mudah-mudahan juga pemirsa yang sekarang doyan banget atau juga punya hobi tersendiri, mohon diteruskan hobinya karena yang namanya hobi itu bisa menghasilkan juga sebenarnya ya. Betul. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, kalau gitu sekarang sorry banget Mas. Tadi kan ada yang 40 tahun nih. Iya. Ini saya boleh cobain nggak? Ya, silakan. Boleh ya? Oke. Kapan lagi lo bisa nyobain motor ya kan limited edition? Guys, kalian kenal sama chef yang satu ini nggak? Kenalin nih, namanya Chef Yuda Bustara. Kuilah, kita tes kejantanannya. Maksudnya kehebatannya di dapur guys. Nggak usah ribet-ribet, cukup pakai bahan yang ada aja. Dan nggak boleh pakai bumbu penyedap selain garam. Nah, ada ikan cuek nih. Ayo chef,
bisa jadi apa nih ikan cuek di tangan Chef Yuda? Oke guys, katanya sih Chef Yuda mau masak ikan cuek sambal ijo. Bahan-bahannya juga yang ada aja nih. Cukup cabai keriting hijau, tomat hijau, bawang merah, bawang putih, dan daun jeruk. Cabai keriting hijau dipilih karena cita rasanya lebih kuat dibanding cabai rawit hijau guys. Semua bahan untuk sambal ijonya ini direbus sampai layu. Nah, ini dia konsep urbannya. Sambal ijonya bukan diulek, tapi di blender. Oke, supaya teksturnya kayak diulek, jangan lama-lama, sebentar aja. Sekarang tinggal kita tumis. Tuh kan, teksturnya masih kasar mirip ulekan tangan. Baru deh, setelah itu ditumis pakai olive oil supaya kandungan airnya berkurang. Jangan lupa dikasih garam sama merica. Satu lagi nih, penerapan konsep urban buat masak ikan cueknya. Bukan digoreng pakai minyak guys, melainkan pakai mesin air frying. Yap, menggoreng tanpa minyak. Cuma butuh waktu sekitar 30 menitan, ikan cueknya udah matang dan garing nih. Wih, gak usah diragukan lagi nih sehatnya. Terakhir, tinggal tuang sambal ijonya di atas ikan cuek. Ulala, pedesnya pas dan seger nih guys. Karena pakai tomat hijau tadi tuh. Udah gitu, ikan cueknya kering guys. Nggak ninggalin efek berminyak di lidah dan tenggorokan. Ini dia ikan cuek cabai hijau. Coba di rumah ya, ini jauh lebih sehat.